رفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر رمضان مع قول الشافعي إنه لا يجوز تقديمها إلا من أول شهر رمضان مع قول مالك وأحمد
innahu la yajuzu taqdimu an waqtil wujubi al awwalu mukhaffafun wasani fihi takhfifun wasalisu musyaddadun. Faraja al-amru ila martabatil mizani wa wajhul awwali anna man qaddama faqad ajjala lil fuqara'i bil fadli fala yumna'u minhu wa qad sakata syari'u an ta'yini waqtil wujubi kama sakata an bayani waqti intihaihi fajaza ta'jiluz zakati qabla yaumil 'idi wa min awali syahri ramadana wa qablahu wa wajhu tsani al-akhdhu bil ihtiyati faqad yakunu yawmal 'idi syartan fi sihhatil ikhraji ka awqatis salati al-khamsi idza lam yujma' walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min dzalika, dan sebagian yang dikhilafkan itu perkataan Imam Abi Hanifah bahwasanya boleh mendahulukan zakat fitrah atas bulan Ramadan, beserta perkataan Imam Syafi'i sesungguhnya tidak boleh mendahulukan zakat fitrah kecuali dari awal bulan Ramadan. Wa ma'a qauli Malikin wa Ahmada, serta perkataan Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasanya tidak boleh mendahulukan dari waktu wajibnya. Fal awwalu mukhaffafun, maka yang pertama perkataan Imam Hanafi boleh zakat fitrah lebih dulu dari Ramadan itu dientengkan hukumnya. Wasani fihi takhfif, dan perkataan Imam Syafi'i boleh didahulukan tapi awal Ramadan, bukan sebelum Ramadan. Di situ pun padanya ada meringankan hukum, mengentengkan hukum. Wasalisu, dan yang ketiga musyaddadun, dikeraskan hukumnya. Faraja al-amru ila martabatil mizan, maka kembali pekerjaan itu, perkara itu kepada dua martabat mizan, yaitu mukhaffaf dan musyaddad. Wa wajhul awali, dan jalan yang pertama bahwasanya yang mendahulukan man qaddama, siapa-siapa yang mendahulukan, faqad ajjala, niscaya sesungguhnya dia mensigrahkan bagi orang fakir bil fadli, dengan kelebihan, dengan keutamaan hartanya. Fala yumna'u minhu, maka mendahulukan atau mensigrahkan
kelebihan harta kepada fakir tidak dilarang daripadanya. La yumna'u, tidak dicegah, tidak dilarang daripadanya. Waqad sakatas syari'u, sungguh telah diam syariat, telah diam oleh syari. Telah diam oleh syari artinya diam Nabi dari menentukan waktu wajib zakat fitrah, sebagaimana diam daripada keterangan waktu habisnya zakat fitrah. Fajaza ta'jil zakat, kalau Nabi tidak komentar, Nabi diam tentang waktu zakat fitrah, maka berarti boleh mensegerakan fitrah sebelum hari Id dan dari awal bulan Ramadan dan bahkan qablahu, sebelum Ramadan. Bulan Sya'ban udah boleh keluarin zakat fitrah. Wajhus tsani, jalan yang kedua, Imam Syafi'i boleh mensigrahkan tapi dari awal Ramadan. Itu adalah al-akhdhu bil ihtiyat, mengambil jalan ihtiyat, jalan hati-hati. Kalau betul bilang jalan yang apik. Faqat yakunu yaumal idi syarton, maka sungguh adalah hari Id kadang-kadang menjadi syarat. Jadi faqat yakunu, maka terkadang adalah hari Id itu syarat di dalam sahnya mengeluarkan zakat. Dikias ka'auqatis shalawatil khams, seperti syarat sahnya sholat adalah pada waktunya, seperti waktu-waktu sholat 5 waktu. Itu pun idza lam yujma, kalau sholat itu enggak dijamak, takbir, takdim atau takhir. Kalau dijamak boleh duluin. Zuhur dikerjain, asar dikerjain pada waktu zuhur, atau zuhur dikerjain pada waktu asar. Kalau dijamak, kalau nggak dijamak mesti tepat waktu. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini akhir masalah zakat fitrah, tentang waktu ngeluarin. Pendapat Imam Hanafi, waktu ngeluarin zakat boleh saja sebelum Ramadan. Jadi bulan Sya'ban boleh bayar zakat fitrah. Kenapa? Dengan pemahaman takjil, mensigrahkan, memberikan zakat fitrah kepada orang miskin dengan kaidah man ajjala, siapa yang mensigrahkan zakat fitrah itu adalah faqad man qaddama, siapa yang mendulukan zakat fitrah telah mensigrahkan menolong miskin. Jadi kalau dia kasih zakat bulan Sya'ban, itu boleh sigrah nolong miskinnya. Makanya dan kaidah man qaddama faqad ajjala alal masakin bil fadli, itu dengan pemahaman kalau kita duluin zakat fitrah dari Sya'ban, nanti kita sigrahkan nolong orang miskin. Dengan itu Imam Hanafi mengatakan boleh keluarin zakat fitrah sebelum Ramadan. Iya, Hanafi bulan Sya'ban udah boleh bayar zakat fitrah. Lalu dengan pemahaman man qaddama faqad ajjala bil fitri bil fadli alal masakin,
fala yumna'u. Kalau sigrain ngasih makanan buat miskin nggak dilarang, bahkan disuruh wasari'u ila maghfiratin ya rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sari'u bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga Allah, yakni amal ibadah. Karena surga identik dengan amal ibadah. Nah, jadi malah disuruh segera, jadi nggak dilarang. Itu paham Imam Hanafi, boleh dahuluin dari Ramadan. Karena siapa yang dahulukan berarti mensegerakan menolong orang miskin. Mensegerakan nolong itu nggak dilarang. Ya, itu fahamnya Imam Hanafi, makanya boleh ngeluarin sebelum Ramadan. Nah, jalan kedua kalau Imam Syafi'i mengambil jalan apik. Hanya Ramadan dikeluarkan awal Ramadan. Karena awal ini adalah Ramadan ini adalah sebab zakat fitrah. Kata Rasulullah SAW, zakat fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Karena sebab zakat fitrah, kata mewajibkan Rasulullah zakat fitrah, hikmahnya dua. Pertama, tu'matan lil masakin, memberi makanan kepada orang miskin. Yang kedua, tuhratan lis-shaim, mensucikan bagi yang puasa. Mungkin puasanya banyak yang kurang, yang nggak sempurna, itu disempurnakan dengan zakat fitrah. Nah, berarti zakat fitrah berkaitan dengan puasa Ramadan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan yang apik keluarin awal Ramadan, karena itu kaitan zakat fitrah. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Ahmad tidak boleh sebelum waktu wajibnya. Waktu wajibnya malam takbiran. Karena zakat fitrah wajib dikeluarkan pada hari Id. Id ini bisa jadi tanggal 1 malam udah masuk, atau ketika sebelum jalan sembahyang Id. Jadi ngeluarinya malam takbiran atau sebelum jalan Id. Itu waktu wajib. Itu yang dipilih oleh Imam Malik dan Hanafi, Imam Ahmad. Jadi sahnya zakat fitrah kalau dikeluarkan pada hari Id. Id ini malam takbiran dan sebelum jalan sholat. Nah, inilah 3 pendapat, karena berdasarkan Nabi nggak jelasin kapan waktu zakat fitrah. Sakata, Nabi tidak komentar kapan waktu zakat fitrah dan kapan habisnya, nggak ada penjelasan dari Nabi. Inilah terjadi 3 perbedaan pendapat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selesai masalah zakat fitrah, nanti masuk kepada masalah babu kismis shadaqat, bab mengenai pembagian sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin.
Wasani ma yajtami'u min awsakhin fi ma'atifil udhuni wal mashu yuzilu ma yadharu minhu wa ma yattami'u fi qa'ris simakhi fayambagi ayyunadhifa birifqin indal khuruji minal hammami fa inna kathrata dhalik rubama tadurru bisam'i. Dan yang kedua, masalah nadhafah, membersihkan kotoran di badan. Ma yattami'u, membersihkan apa yang berkumpul, minal wasakhi, dari kotoran, fi ma'atifil udhuni, pada tempat lipatan-lipatan telinga, ma yaltawi minhu, yang terlipat telinga, bil ma'i fil wudu, dalam wudu. Jadi kalau wudu, bersihin lipatan-lipatan telinga. Yang lalu sudah dijelaskan, tangan telunjuknya bersihin lipatan telinga, jempolnya bersihin luar daun telinga. Itu yang kedua, membersihkan kotoran dari lipatan-lipatan telinga. Wal mashu yuzilu ma yadharu minhu. Wal mashu, dan menyapu, mengusap lipatan telinga, itu adalah menghilangkan apa yang tampak daripadanya, yang kelihatan hilang. Wa ma yattami'u fi qa'ris simakhi, dan apa yang kumpul di dalam qa'ri, qa'ri sama dasar lipatan telinga. Jadi dasar lubang telinga. Berarti fayambagi ayyunadhifa birifkin, maka sayogianya, maka sebaiknya bahwa membersihkan lipatan-lipatan telinga dan dalam telinga, birifkin, dengan lembut, dengan perlahan-lahan. Karena kalau kasar itu membuat sakit telinga. Jadi dengan lembut, dengan perlahan-lahan, indal khuruji minal hammam, ketika keluar dari kamar mandi. Alasannya fa inna kathrata dzalika, karena bahwasanya banyaknya kotoran-kotoran di telinga, rubama, barangkali, tadurru bisam'i, mengganggu, tadurru, membahayakan bagi pendengaran, atau kita bilang mengganggu pendengaran. Karena memang kenyataan kalau orang kebanyakan kotoran telinganya, dengarnya kurang. Makanya dibawa kalau THT, dikeluarin tuh kotorannya, kadang-kadang besar. Udah keluaran kotorannya baru tegas dengarnya. Jadi terkadang kotoran telinga mengganggu pendengaran. Makanya sebelum dia menggumpal, menggulung, kita bersihin. As-salisu,
Dan yang ketiga, ma yattami'u dakhilal anfi, apa-apa yang berkumpul kotoran di dalam hidung, fi jawanibiha, dan pada sisi-sisi dalam hidung, minar rutubati, dari kotoran yang basah, al-munaqidati, yang sudah terikat, yang sudah membeku, al-multasikati, yang nempel, ya, yang nempel bijawanibiha, di sisi-sisinya. Karena kalau kotoran di hidung kalau udah keras nempel di sisi-sisi lubang hidung, ya. Kal kusurir raqiqati, itu nanti kalau udah keras kayak kulit yang tipis, khususan man ta'awwada, apalagi atau khususnya pada orang yang terbiasa bi'auti syai'in minal mutasawiqati fa inna tabgha qaliban fil abdi. Jadi orang yang terbiasa membiarkan kotoran yang akhirnya menjadi beku dan keras. Jadi diulang upil, keras dia. Sunnah dibersihin. Kalau kata wudhu kita bersihin, masukin air ke dalam istinsaq. Nah, kita bersihin dalamnya, lalu istinsar, kita buang yang masuk itu. Kalau Syekh Mujirin bilang kalau orang sono masukin, insiran disemprot, kadang-kadang keluar. Kalau di padang pasir nggak kena orang. Itu yang dikata istinsak, masukin air ke hidung supaya kotorannya terbawa keluar. Ya. Al-mutasikat itu yang nempel di ujung-ujungnya. Dengan cara apa? Wa yuziluha bil istinsak wal istinsar. Cara ngilanginya dengan masukin air ke hidung. Ini wa huwa jazbul ma'i ilal anfi bi quwwatin nafas. Jadi menarik napas sambil nyedot air. Ini kalau nggak biasa suka pusing. Sedot, airnya masuk ke dalam. Itu menarik, menyedot air ke hidung dengan kuat napas. Masuk airnya, wal istinsar wa huwa nasrul ma' al-madhkur, mengeluarkan air itu. Ya dulu disedot, keluarin. Nah, itu membersihkan kotoran di hidung dengan istinsak dan istinsar. Ar-rabi'u ma yattami'u alal asnani wa tarfil lisani minal qalhi wa yuziluhu as-siwaku wal matmadatu wa qad dzakarnahuma. Dan yang keempat, adalah membersihkan ma yattami'u, apa yang berkumpul di gigi, wa atrafil lisan, di ujung-ujung lidah, yaminan wa shimalan, baik di kanan atau kiri, minal qalhi,
Kalau bahasa Jakarta, kolhi ini as-sufra, yang kuning, jigong. Kalau Jakarta bilang jigong itu bersihin yang di gigi dari kotoran yang kuning atau yang hijau. Waziluhu siwaku, menghilangkannya dengan cara bersiwak. Siwak dengan kayu arak atau siwak dengan alat yang bisa menghilangkan kotoran itu. Kadang-kadang kalau orang dulu pakai serbet, kain-kainan kasar. Ya. Nah kalau sekarang sikat gigi dengan cara fa'alahu tulan wa iwadon al-asna, kerjakannya melebar. Kalau melebar berarti selebar gigi. Watulan, panjang. Kalau panjang dari atas ke bawah, kalau lebar dari kanan ke kiri. Jadi bersiwak itu dari kanan ke kiri, selesai baru dari atas ke bawah. Pun dalamnya pun kita bersihin. Itu yang namanya siwak. Begitu juga dengan siwak hilang kotoran di gigi. Wa kadzalika al-madmadatu, hilang dengan berkumur-kumur. Ya fa'innaha ba'da siwak, kumur itu dilakukan setelah kita bersiwak. La tabqa syai'un at-taghayyuratu, nggak akan bersisa sesuatu pun daripada perubahan yang di gigi, bersih. Wa qad dzakarnahuma, kami sudah sebutkan keduanya dalam wudu. Jadi bersihkan kotoran gigi dengan cara siwak dan kumur, sudah disebutkan masalah wudu. Al-khamisu ma yattami'u fil lihyati minal wasakhi wal qumli idza lam yata'ahad wa yustahabbu idzalatu dzalika bil ghusli wat tasrihi bil musti. Wa fil khabari masyhurun annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yufariquhul mustu wal midra fi safarin wala hadarin. Yang kelima, ini kita nggak ada, ya saya nggak punya jenggot. Yang kelima, membersihkan. Yang kelima adalah membersihkan apa yang berkumpul di jenggot. Kalau orang jenggotnya banyak, itu dalam jenggot itu kumpul al-wasah, kotoran. Kalau udah nggak boleh bersihin, debu nempel jadi kotoran. Wal qumli, kutu, idza lam yata'ahad, kalau dia nggak pelihara, dia nggak jaga dengan cara diminyakin, disisirin, fayatalabbadu ba'du ala ba'din, akhirnya numpuk sebagian dengan yang lain. Akhirnya itu kotoran numpuk tebal. Tadi itu timbul kutu. Tapi kalau dia jaga, dia sisirin, dia bersihin, enggak. Ini kalau dia enggak jaga. Makanya yustahabu izalatu dzalika, dan disunahkan menghilangkan kotoran di jenggot bil ghusli, dengan dibasuh pakai air. Wa tasrihi bil musti, dan disisirin pakai sisir, musti, sisir rambut. Fa in kana dzalika ba'dal wudu fa hasanun, kalau lakukan habis wudu lebih bagus. Udah wudu baru bersihin jenggot, itu hasan.
Wafil khabari, dan dalam wafil khabaril masyhuri, dalam khabar yang masyhur, annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yufariqul musta wal midra. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan sisir dan midra. Midra itu sisir yang kasar dari kayu. Yang lalu saya dikatakan sisir kasar ini buat nyisir rambutnya yang ngelibet, yang tebal. Kadang-kadang bisa buat membunuh binatang kecil. Ya, itu midra. Ya. Fisafarin wala hadarin. Enggak pernah Nabi ketinggalan sisir dan midra, baik dalam perjalanan atau di dalam keadaan di rumah. Ya. Enggak pernah Nabi tinggal. Isarahnya qala al-Iraqi kharaja Ibnu Tahir min fi kitabi San'at tasawufi min hadisi Abi Sa'id kana la yufariqu musallahu siwakahu wa mustahu. Dalam riwayat hadis Abi Sa'id adalah Nabi enggak pernah meninggalkan tempat sholatnya, sajadah, bawa sajadah, siwakahu, akan siwak dan sisirnya. Rawahu Tabrani. Yang dia nggak pernah tinggalkan pada waktu sholat sisir dan siwak. Rawahu Tabrani fil Awsat fi hadisi Aisyah. Wa isnaduhuma dhaifun. Sayati fi adabis safari mutawwalan. Nah, jadi berarti Nabi selalu jaga jenggotnya untuk disisir dan diminyakin, karena nggak pernah ketinggalan sisir Nabi. Tapi jangan samain Nabi dengan orang genit. Jangan samain Nabi orang genit. Kalau gitu Nabi genit banget, jangan. Itu sama juga namain tukang besi sama malaikat. Orang genit kayak tukang besi, Nabi kayak malaikat. Nggak pantas disamakan tukang besi sama malaikat. Wahya sunnatul Arabi, dan itu adalah sunnah dari orang Arab. Hadhil asya mimma yuhafaduna ala mulazamatiha safaran wa hadaran. Ini sesuatu yang dipelihara kelazimannya, baik bepergian atau di mukim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik, berbuat itu. Wa midra bi kasril mim, wal midra itu kathirul qarni, kamimbar. Jadi midra wazannya kayak mimbar, al-qarnul ladhi yuhaqqu bihi ras. Jadi tulang tanduk yang dipakai buat garuk kepala. Yuqalu adra ra'sahu idza haqqahu bihi. Dikatakan adra, menggaruk kepalanya kalau dia garuk. Wa ya'ni bi qaulihi al-masyhur, menghendaki dengan perkataan yang masyhur, ustufidha ala sunnati an-nasu la ma'nal istihali. Itu dilimpahkan di situ atas makna sunnah, atas makna atas lidah manusia, ya. Dilimpahkan ini atas bahasa manusia, bukan makna istilah. Ini bahasa manusia, bukan istilah dari bahasa. Ya. Wa fi khabarin gharibin, dalam hadis yang gharib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusarrihu lihyatahu fil yaumi marratain.
adalah Nabi menyisir rambut kepalanya sehari 2 kali. Wa fi ba'dil hadis fi kulli yaumin marrataini, tiap hari 2 kali. Itu lam yaridil hadisu bihadzal lafzi. Jadi enggak warid hadis ini dalam lafaz ini. Wa ma'nahu fi hadisi Anas al-mutaqaddim bi dzikrihi inda Tirmidzi fi syama'ili kana yaksuru tasrihu lihiyatihi. Bukan tiap kali, tapi Nabi sering banyak menyisir jenggotnya. Walil Khatib, dalam riwayat Khatib fil Jami' min hadisi mursal min hadisil Hakim min hadisil hukmi mursalan kana yasrahu lihiyatahu bil musti. Di sana adalah Nabi nyisir jenggotnya dengan sisir. Walamma kana zahiruhu yudaddu ma sabaqo. Ini kalau lihat di sini zahirnya berlawanan dengan yang telah lalu. Sehari 2 kali sama sering. Nah, karena ya tarjalu ghibban nih, berlawanan. Kalau ghibban sekali-sekali, enggak sering. Ini ja'alahu ghariban. Nah, maka menjadikan dia adalah gharib, asing. Ya. Walam yarid minhul ma'nal istilahi. Makanya ini bukan makna istilah, tapi adalah makna daripada kata-kata itu, bukan istilah. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kassa lihya, adalah Nabi kassal lihyata. Wa kadzalika kana Abu Bakrin wa kana Utsman itu tawilal lihyah raqiqiha. Ya. Dan adalah Nabi mengeluarkan riwayat itu adalah kassal lihyah, tebal dia punya jenggotnya. Ya. Begitu juga Abu Bakar, dan adalah Utsman tawilal lihyah, bahkan bukan tebal, panjang kalau Utsman dia punya jenggotnya. Raqiqiha, halusnya. Jadi enggak tebal tapi halus. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu aridul lihyah, lebar jenggotnya kalau Sayyidina Ali. Qad mala'at ma baina mankibaihi, sampai memenuhi antara 2 pundak. Saking lebarnya sampai kayak penuh pundak kanan kirinya dengan jenggot Sayyidina Ali. Wa fi hadisin aghraba minhu, dan dalam hadis yang lebih banyak gharibnya, berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ittama'a qaumun bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yatla'u fil hubbi yusawi min ra'sihi wa lihyatihi faqultu awa taf'alu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang terlebih gharib daripadanya, berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkumpul orang-orang di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluar Nabi kepada mereka. Fara'aituhu, maka saya lihat akan Nabi yatla'u fil hubbi, yatla'u, melihat
menampakkan pada kecintaannya, yusawi min ra'sihi wa lihiyatihi, menyempurnakan dari kepala dan jenggotnya. Nabi ngadep orang banyak, dirapiin dulu rambutnya, rapiin jenggotnya. Ini menunjukkan cinta. Ya. Faqultu, maka saya kata, wa taf'alu dzalika ya Rasulullah. Apa engkau lakukan itu Rasulullah? Ngadep orang, nemuin orang banyak, rapiin jenggot, rapiin rambut. Qala, bersabda Nabi, na'am. Innallaha yuhibbu min abdihi ayyatajammala li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Nih. Nabi bilang, ya, saya kalau menghadap orang rapiin jenggot, rambut. Kenapa? Sungguhnya Allah suka, cinta kepada hambanya yang bila berhias atau membaguskan diri untuk saudara-saudaranya kalau dia keluar kepada mereka. Nih. Jadi Nabi membaguskan diri, rapiin jenggot untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang kalau ngadep orang banyak merapikan dirinya. Nih, yang tadi saya bilang, wal jahil, kalau orang yang jahil yang nggak ngerti, rubama yazunnu anna dzalika min hubbit tazayyun. Ya, orang yang nggak tahu mungkin menyangka Nabi itu suka berhias, suka dandan, linnas untuk manusia. Nih, orang sangka, oh Nabi genit, suka dandan depan orang. Ini kalau jahil ngomong begitu, kiasan ala akhlaqi ghairihi, karena menyamakan kelakuan Nabi dengan orang lain. Tuh, nyamain Nabi sama orang yang genit. Itu sama juga apa? Sabihan lil malaikati bil haddadi, menyerupakan malaikat dengan tukang besi. Yang tadi saya bilang, kalau dikatakan Nabi genit, suka dandan kalau ngadep orang, itu jangan samain Nabi dengan orang banyak, orang biasa. Kalau dia namain Nabi kayak orang yang suka dandan atau genit, itu adalah sama juga menyamakan malaikat dengan tukang besi. Wahai hata, alangkah jauhnya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ma'muran bidda'wati, dan sungguh adalah Nabi diperintahkan berdakwah. Satu, tugas Nabi dakwah. Yang kedua, wa kana min wadhaifihi ayyas'a fi ta'zimi amri nafsihi fi qulubihim kaila yasdarihi nufusahu. Nabi itu adalah tugasnya dakwah, adalah diantara tugas-tugas Nabi bahwa berusaha menghormati urusan dirinya, berusaha supaya menghormati perkara dirinya dalam hati mereka, supaya tidak menghinakan akan Nabi, nufusuhum, oleh diri mereka. Fayuhsinu suratahu, maka Nabi baguskan rupanya fi ayunihim, di pandangan mereka, kaila tastasgiru, agar tidak mereka anggap kecil. Kaila tastasgiru ayunuhum, agar tidak menganggap kecil pandangan mata mereka. Fayan faruhum, maka liar mereka kepada Nabi. Jadi Nabi tampil dengan bersih, tampil dengan bagus, berhias, karena Nabi dakwah. Dakwah ini supaya orang yang diajak ngikut. Kenapa? Karena yang ngajak ini menarik, nggak meliarkan mereka. Makanya Nabi suka membaguskan diri di hadapan orang, karena tugas Nabi dakwah. Ya. Wa ta'allaqu al-munafiquna bidzalika fi tanfirihim, dan bergantung orang munafik itu di dalam meliarkan mereka. Kalau munafik kerjaannya bikin orang benci sama Nabi. Hanya ada aja yang diomongin.
Nabi suka berhias segala macam, itu tujuan dia meliarkan mereka dari Nabi. Wa hadzal qasdu, tujuan ini wajibun ala kulli alimin. Nah, kehendak ini membuat dia menarik terhadap yang diajak, ini adalah wajib atas setiap orang yang berilmu. Orang alim pun mesti tampil berwibawa, tampil menyenangkan kepada orang yang didakwahkan. Tasadda lidakwatil khalqi ilallah. Dia memasang diri, dia menghadap dirinya untuk mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ayyura'i min dhahirihi. Maka dia pelihara zahirnya supaya enggak dihinakan orang. Istilah Betawi nampil necis, penampilan necis itu bagus karena berwibawa, enggak direndahin orang. Biasa kalau orang tampilannya berusutan direndahin orang. Ini Nabi itu hikmahnya, ya. Bukan tujuannya genit bukan. Ya, awal i'timadu fi misli hadzal umuri ala niyati. Sandaran dalam kerjaan ini bagaimana niatnya. Dandan niatnya apa? Kisir niatnya apa? Tergantung niat. Ya. Fa innaha a'malun fi anfusiha. Karena bahasanya itu amal-amal pada diri mereka. Taktasibul awsafu minal maksudi, karena mengusahakan sifat-sifat dari yang dikehendaki. Fattazayyunu ala hadza, maka berhias ala hadzal qasdi, atas tujuan ini adalah mahbubun, dicintai, disukai. Jadi kalau berhias untuk supaya yang diajak menarik, yang diajak ngikut, yang diajak enggak menghina, enggak mengecilkan dia, itu bagus. Wa tarkus sya'si fil lihyati idharan lizuhdi, dan membiarkan berusutan, membiarkan berantakan pada jenggot karena menampakkan bagi zuhud. Wa qillatil mubalat, dan tidak perhatian bin nafsi dengan dirinya, mahdzurun, dilarang. Jadi orang biarin diri berusutan, bajunya enggak keruan untuk nampakin zuhud, biar dikata orang zuhud, itu enggak boleh. Wa tarkuhu syughlan bima huwa ahammu minhu mahbubun. Kalau enggak sempat dagar dandan karena sering mutalaah, sering ini, ada yang lebih penting, enggak apa-apa, dicintai. Dan dia ini adalah enggak sempat berhias karena ada yang lebih penting yang dikerjain, itu mahbubun, disukai. Wa hadhi ahwalun batinatun wallahu wa hadhi ahwalun batinah. Bagus, jangan direndahin supaya nggak direndahin orang. Bukan pengusaha saja pakai BHS, kiai pun pakai BHS, boleh aja, asal nih niatnya apa. Kalau niatnya pengen nampang nggak boleh, tergantung nih. Innamal a'mal binniyat. Wallahu a'lam bishawab. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala asy-syarih rahimahullah, qauluhu as-sulhu jaizun bainal muslimina ila akhirih, ustumbita minhu anna as-sulha ala ikhtilafi anwa'ihi jaizun illa ma yuhallilu haraman aw yuharrimu halalan fala sulha bihi. Berkata pensarah rahimahullah, qauluhu as-sulhu jaizun bainal muslimin hingga akhirnya, ustun bitaminhu diambil istinbat, artinya dikeluarkan hukum daripadanya, anna sulha ala ikhtilafi anwa'ihi jaizun, bahwasanya damai atas berbeda-beda macamnya, yaitu ada sulhun bainal muslimin wa ahlil haram, perdamaian antara muslim dan kafir harbi. Sulhun baina ahlil adli wal bagi, ada perdamaian antara orang yang adil dan zalim. Sulhun baina zaujaini, ada perdamaian antara suami istri apabila ditakuti perpecahan di antara keduanya, ya. Itu berbeda-beda anwanya, itu jaizun, itu masyru'un, itu disyariatkan, ya. Artinya boleh, ya. Yang enggak boleh yaitu ma yuhallilu haruman, apa yang suluh itu untuk menghalalkan yang haram, ya. Dalam contoh-contohnya dalam kitab ka'ayyu sholiha ala khomrin wa nahwihi, seperti dia berdamai bagaimana arak supaya halal, ya, dimusyawarahkan misalnya, ya. Biar suaranya terbanyak halal, tetap aja nggak bisa karena menghalalkan yang haram. Au yuharrimu halalan, atau perdamaiannya untuk mengharamkan yang halal, ka ayyu salihah ala alla yatasarrafa fil masalih, seperti dia berdamai atas bahwa tidak boleh mentasarrufkan di dalam kemaslahatan. Kalau sudah bicara tasarruf di dalam maslahat, ini tentunya seperti uang atau harta yang subhat, ya, misalnya gitu, ya. Seperti harta yang apa, katakanlah uang bank apa itu, ya. Itu kan mentasarrufkan di dalam yang masalah harta seperti harta apa itu, yang ditahan, ya, yang ditahan, tasarruf di dalam maslahat. Jadi uang yang enggak jelas halal haramnya itu dilimpahkannya kepada siapa? Pada maslahat. Misalnya bandar judi tobat, ya, bandar judi tobat itu coba ditaklirkan hartanya ada berapa yang boleh judi itu, ya. Itu nanti buat sumbangan jalan besar, ya, yayasan apa gitu, penting, itu maslahat umum. Jadi
ka ayyu salihah ala alla yatasarrafa fil masalih, ya. Harta itu diharamin untuk mentasarrufkan dalam kemaslahatan, ya. Kemaslahatan itu kembalinya kepada maslahat, ya. Wa taqaddama anna fala sulha bihi. Jadi mendamaikan supaya arak halal itu, ya, itu nggak termasuk bab fala sulha bihi, nggak bisa itu. Atau yuharrimu halalan, ya, mengharamkan yang udah jelas halal itu didamaikan, ya. Yang halal kita damain begini supaya haram, itu tidak bisa, ya. La sulha bihi. Wa taqaddama anna marji'as sulhi imma ila inkarin au iqrarin. Udah terdahulu bahwasanya marji'nya perdamaian itu ada yang ada yang inkar, ada yang ikrar. Jadi damai itu kalau ikrar menurut Imam Syafi'i, ya. As-sulhu jaizun ma'al ikrari ba'da khusumatin bila inkari. Damai itu boleh tapi serta ada ikrar. Kapan damai? Ba'da khusumatin, setelah ada peributan. Ribut dulu baru apa? Damai. Enggak ada perdamaian kecuali setelah ribut. Setelah didamaikan itu bila inkari, tanpa ada keingkaran, ya. Kalau masih inkar saja belum namanya damai, ya. Ini pandangan wa fa'an Malikin wa Abi Hanifah wa badal Hanabilah sihhatus sulhi alal inkar. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sebagian Imam Hambali mengatakan sah perdamaian itu atas inkar, walaupun dia inkar tapi bisa selesai itu damai, bisa. Dia bisa nggak mengakui punya utang misalnya gitu, tapi nanti bisa diselesaikan dengan cara yang lain gitu. Itu menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagian Hambali sah perdamaian serta inkar. Wa an Syafi'i ada musihati zalika, tapi menurut Imam Syafi'i itu tidak sah yang demikian, seperti yang saya bacakan tadi. Wa fi Zubad, ya, as-sulhu jaizun ma'al iqrari ba'da khusumatin bila inkari, ya, Imam Syafi'i. Tapi imam yang tiga dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sebagian Imam Hambali itu bilang apa? Sah aja. Li'annahu wa'awadha 'ala ma lam yasbut lahu. Kata Imam Syafi'i itu tidak sah kalau tidak ada ikrar, ya. Li'annahu wa'awadha 'ala ma lam yasbut lahu kama law ba'a ma la ghairihi. Nah, karena bosnya ia menggantikan suluh itu, menggantikan apa yang tidak sabit baginya, ya. Enggak sabit baginya, seperti apa yang jikalau ia menjual harta orang lain. Nah, dia menjual harta orang lain, wali annahu aqdu muawwadin khala anil iwad, karena bahwasanya itu perakadan pergantian yang sunyi daripada iwad. Aqdu muawwadhah tapi enggak ada iwadnya, bagaimana itu? Maka enggak boleh kalau inkar. Kalau inkar kan enggak ada hasilnya. Jadi kata Imam Syafi'i enggak sah itu akad muawwadhah yang sunyi, kosong dari muawwadhah fi ahadi janibai, ini pada salah satu dua sisinya. Contohnya di sini kasulhi ala hadil qazab, seperti suluh di dalam hukum qazab, ya. Suluh di dalam hukum qazab. Qazab itu artinya
tuduhan, ya, tuduhan. Kasulhi ala hadil qazab, seperti perdamaian di atas hukum tuduhan. Hukum tuduhan itu apa? Haddul qazab itu samanida jaldah. Ya. Kalau orang itu menuduh orang berbuat zina, maka dia tidak bisa mendatangkan bayinah, saksi-saksi, maka dia terkena hukuman samanina jaldah. Jadi aujib liramin bil liwati waz zina jalda samanina li hurrin ahsana. Tetapkan bagi yang menuduh orang itu liwat, artinya komo, ya, waz zina jalda samanin, dijilid 80 jilid, li hurrin ahsana. Jadi selanjutnya itu ada bait apa? Wa in takum bayyinatun ala zina, tapi kalau berdiri atas saksinya, yaskut ka'an sadaqo qazban aw afa, gugur kalau memang tuduhannya dibenarkan oleh yang dituduh. Sadaqo qazban aw afa, atau dimaafin, yang enggak ada hukumnya. Jadi hukum qazab itu 80 rotan, ya, nuduh. Tapi kalau yang dituduh bilang apa? Iya, saya melakukan, tentu yaskut apa? Gugur, ya, gugur, ya, di hukumannya. Itu nggak ada aiwan, ya, nggak ada. Sedangkan wallazina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah, ya, itu. Kasulhi ala haddil qazab, ini bisa kepada li'an akhirnya. Kalau misalnya yang dituduh enggak mengakui, kalau dia mengakui habis urusannya. Kalau dia enggak mengakui, orang yang dituduh dia mengakui, itu nanti akan apa? Akan menjadi bab li'an. Li'an itu artinya apa? Suami menuduh istrinya berbuat zina, ya. Karena ada korinah, ya, misalnya ini kok ada sepatu ketinggalan, ya. Sepatu siapa ini? Ini ada pici ketinggalan di situ kamar, pici siapa itu? Ya, atau ada basah-basah ini apa? Spray acak-acakan nih apa ini? Nah, tapi kan gak ngeliat kan, ngerjainnya kan gak ngeliat. Kalau dibilang kamu melakukan berzina, mana saksinya? Nggak ada bayina. Maka si perempuannya itu bilang apa? Menolak. Tapi istrinya kekeh, bilang apa? Tuduhannya bilang benar. Asyhadu billahi la sadiqun ana fi ma ramaitu zaujati bihi minaz zina wa anna hadzal walad laysa minni, misalnya gitu. Itu diucapkan 4 kali, ya, di mimbar, kurangnya disaksikan oleh 4 orang ini. Asyhadu billahi la sadiqun ana fi ma ramaitu zaujati bihi minaz zina wa anna hadzal walad laysa minni. Itu dia bersedia mengucap 4 kali sampai si suaminya begini, wa anna la'atallahi alayya in kuntu minal kazibin. Kalau saya bohong, saya bisa dilaknat. Kemudian istrinya juga bilang begitu. Asyhadu billahi la kizmanid da'a. Aku bersaksi dengan Allah, suami saya itu bohong dakwahannya. Saya dibilang zina. Dibilang 4 kali. Kemudian terakhir dibilang wa anna ghadaballahu alaihi, biar saya dimurkai Allah. Nah, kalau saya apa? Kalau memang dia benar tuduhannya. Nah,
Itu wasunnah fil jami, disunatkan di masjid ya, di tempat orang banyak, paling tidak itu 4 orang yang lihat, yang dengerin. Nah setelah itu ya nggak ada hukum, nggak ada apa, nggak ada hukum. Dan ya, nah ditambah lagi al-mutala'inani la yajtami'u abadan. Kalau sudah berlian-lianan begitu tuh dia nggak boleh berkumpul abadan, dunyan wa ukhran, nggak boleh balik lagi, nggak boleh. Udah berlianan begitu nggak bisa balik lagi sama istri nggak bisa balik lagi sama suaminya. Al-mutala'inani la yajtami'ani abadan. 2 orang yang berlian-lianan itu tidak bakalan berkumpul selamanya, ya itulah di dunia sampai di akhirat. Jadi apa yang dimaksud mu'awadhah nggak ada di sini ya. Kasulhi, damai ala haddil qadhaf. Wa 'inda Syafi'i anna marji'as sulhi ila ibra'in wa mu'awadhatin. Menurut Imam Syafi'i bahwa marji'nya suluh itu kepada ibra'. Ibra'in wa mu'awadhin. Suluh bisa jadi ibra'. Seperti ka'an salaha min darin ala ba'dihha hibatun lil ba'dil akhar au bara'atun fidain. Berarti rumah saya. Ya, ini rumah saya. Dia ngakui udah dikasih misalnya. Udah dikasih sama orang tuanya misalnya. Tapi kagak ada surat hibah, enggak ada apa misal ya. Ka'an salaha min darin ala ba'dihha hibatun lil ba'dil akhar. Udah kalau begitu separuh udah bayar gitu. Jadi itu kan namanya damai ya kan. Jadi tetap dia tempatin, tapi ya betulnya itu bukan rumah ente ya. Ya, karena nggak ada bayinah, nggak ada apa gitu ya. Nah itu nanti perdamaiannya misalnya ka'an salaha min darin ala ba'dihha hibatun lil ba'di al akhar ya, sebagiannya udah separuh aja bayarnya. Au bara'atun fidain, atau juga damai bisa juga udah tempatin semua udah. Itu utang ente bebas. Itu yang dimaksud marji'us suluh, damai itu bisa menghasilkan ibra itu apa? Pembebasan. Wa mu'awadhah bisa juga hasilnya itu ada mu'awadhahnya, ada gantinya misalnya, atau separuh atau berapa. Ya. Wa huwa bi ba'dil mudda'a fil 'aini ya. Hibatun aw bara'atun lid-daini wa fi siwahu bai'un aw ijarah wa daru lis-suknah hiya al-i'arah. Wa hadzal haditsu dalilun li amati salasah bina'an ala anna sulhi jaizun. Hadis ini hadis as-sulhu jaizun, yaitu hingga akhirnya hadis ini menunjuki bagi imam-imam yang 3, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ba'dul Hanabilah, binaan ala anna umumas sulhi jaizun. Karena membina atas bahwasanya umumnya damai itu jaizun, boleh, walaupun dia itu inkar ya. Walaupun dia itu inkar ya, tapi bisa didamaikan dengan yang ketiganya. Seperti Nabi mendamaikan Zubair bin Awam dengan Hatib bin Abi Balta'ah, diriwayatin dengan orang Ansor, karena di perang Badar itu dikuasai itu air ya, mau dikuasai itu air oleh pihak lawan. Nah, di situ ada pertengkaran, ada persisihan antara
Zubair bin Awam dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi masalah apa yang diributin, masalah air, ngairin itu kalau ladang itu yang atas dulu baru bawah. Lalu Hatib maunya bawah aja gitu, langsung ke bawah lah, yang di atas belum kebagian lu ke bawah aja. Nah, kemudian Nabi yang menamaikan, ya kata Nabi apa? Kepada Zubair. Jadi yang dimerintah sama Nabi, lalukan dulu itu air buat Zubair bin Awam, sebagiannya nanti baru di bawahnya gitu ya. Nah itu namanya bisa diselesaikan sama, walaupun inkar maunya Hatib bin Abi Balta'ah di bawah ya, tapi maunya Nabi bilang apa? Ya Nabi yang ngatasin. Jadi kalau gitu ya walaupun kagak penuh, itu Zubair dulu kena lapasnya ada di atas. Nah, sedangkan Abi Balta'ah itu di bagian bawah gitu ya. Jadi yang atas dulu disiram, jadi diairin walaupun sebagian, dan kemudian baru pada Abi. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah itu dengan rima, namanya inkar, dengan rima. Maka kata Allah apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Syajara itu ikhtasama, ya pada ribut. Nah, ribut kan didamain sama Nabi. Ya. Jadi kalau kata imam yang tiga, umum baik itu perdamaian diujungkan dengan, diakhir dengan ikrar, ada pengakuan, itu kan enak ya. Atau tetap saja inkar. Ya itu mesti ada, masih masuk bab suluh kata imam yang tiga ya. Hazal hadis dalil ahmati salasa binaan ala ana umum as-sulhi jaizun. Umumnya itu maksudnya apa? Ada suluh ilal inkar, ada suluh ilal ikrar. Tapi waqala Syafi'i inna sulha alal inkar sulhun ahalla haraman. Suluh kepada inkar yaitu suluh yang menghalalkan yang haram menurut pandangan Imam Syafi'i ya. Wa ajabal aimatus salasa ala jawabaini. Nah, dijawab oleh imam yang tiga dua jawaban. Ahaduhuma qad yujadu sulhu bi ma'nal bai'. Kadang suluh dimaknakan dengan baik ya. Ya, karena di antara dua perselisihan diakhiri dengan ada baik jual beli. Fa innahu yahillu ma kana haraman alaihi qablahu. Jadi kalau itu punya saya, kembalikan, apakah itu rumah, apakah itu tanah. Nah, kemudian kalau mau kembali, kalau saya udah tinggal di sini bagaimana? Ya udah bayar aja. Kan begitu. Ya makanya kata suluh bisa bimaknal baik. Ya, saya enggak pindah jadi. Tapi saya bayar. Itu kan jadi apa? Kalau enggak pindah jadi tempatnya haram. Nah, kalau dijual jadi halal. Fa innahu yahillu makana haraman alaihi qablah. Tadinya masih haram. Kenapa? Karena menempatkan satu tempat yang bukan haknya ya. Tapi kalau udah dijual, udah dibeli, diduitin bahasa gitu ya, itu jadi halal. Fa innahu yahillu makana haraman alaihi qablah. Jadi halal yang tadinya apa? Haram sebelumnya. Wa kadzalika qad yujadu sulhu bi manal hibah. Nah, kadang suluh dengan mana hibah. Ya. Udah enggak usah bayar. Saya kasih aja udah, saya beri. Nah, itu bisa suluh, bisa mengakibatkan hibah. Fa yahillu lil mauhubi lahu ma kana haraman alaihi qablah. Maka halal bagi yang diberikan yang dulunya halal, haram di atasnya sebelumnya. Saniha ya. Yang kedua ya. Annahu law halla bihil muharram, andaikan halal dengan dia yang diharami, lakana sulhu sahihan. Saya adalah suluh itu
sahih. Fa inna sulhal fasida la yuhillul harama. Karena perdamaian yang rusak tidak bisa menghalalkan yang haram. Wa inna ma ma'nahu ma yatawassalu bihi ila tanawulil muharrami ma baqaihi ala tahrimihi kama law salahahu ala istirqaqi hurrin aw ihlali bud'in haram. Yang kedua jawabannya dari imam yang tiga bahwasanya kalau halal dengannya yang diharamkan ini saja adalah perdamaian itu menjadi sahih ya. Karena tadinya belum miliknya kan menjadi haram ya. Udah miliknya jadi halal. Itu sahih itu. Fa inna sulhal fasid, kalau sesungguhnya perdamaian yang rusak itu la yuhilul harama, tidak bisa menghalalkan yang haram. Ya. Sulh fasid itu yang kagak ada sulh, seperti arak di musawaratin bagaimana juga enggak jadi apa? Enggak jadi halal gitu ya. Udah zatnya itu haram ya nggak bisa. Babi bikin haram nggak bisa. Wa inna ma ma'nahu, hanya maknanya ma yatawassalu bihi ila tanul muharrami ma'a baqaihi ala tahrimihi. Ya maknanya itu apa yang disampaikan dengan dia kepada memperoleh yang diharamkan serta bakoknya ala tahrimihi. Ya bakoknya tahrimi nggak bisa itu udah jenisnya itu zatnya haram jadi hal nggak bisa. Kama law salahu ala istirqaqi hurrin, dimana kalau dia damaikan di atas istirqaqan menjadikan budak atau merdeka. Orang itu merdeka nggak bisa jadi budak ya. Udah merdeka. Au ihlali bud'in haramin, atau menghalalkan parji yang haram. Menghalalkan parji yang haram. Parji yang haram itu apaan? Ya misalnya di luar nikah masih belum nikah kan haram ya enggak? Enggak ada sebagian ulama mengatakan zina itu halal, kan enggak ada. Ya, bud'in haram ya. Bud'in haram. Enggak bisa dihalalin, enggak bisa. Ya. Enggak bisa dihalalin ya. Misalnya homo halal apa enggak? Haram. Enggak bisa bikin apa? Halal. Hubungan laki sama laki, perempuan sama perempuan kan haram. Ya, liwat ya. Itu bagaimana kita musyawaratin supaya jadi hukumnya halal? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Udah haram. Qauluhu wal muslimun ala surutihim ila akhirih, taqaddama bahsu hadzal hadis fi hadisi bai'in wa syartin. Telah terdahulu hadis ini di dalam hadis masalah jual beli pakai syarat. Ya, antara ada yang membolehkan dan yang tidak ya. Jadi mana yang tidak boleh, mana yang tidak ya. Ya. Fal muslimuna ala mastaratu baina kulli wahidin minhum. Orang muslim itu ya sesuai yang mereka syaratkan di antara tiap-tiap satu dari mereka. Illa sarton ahal haraman wa au harama halalan, kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sarton ahal haraman dicontohkan wazalika kastiratil ba'i alla yata'al amah. Seperti dia mensyaratkan si penjual, ya, saya jual tapi jangan disetubuh ya. Ya yang juga mau setubuh. Jadi ya, itu nggak boleh ya. Nah, saya syaratkan kata si penjualnya, ini budak ente beli tapi jangan diwati. Ya, jangan diwati selamanya nggak bisa, kalau istibra lain lagi. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal, fala yu'tabaru bihi. Itu mislu ayyashtarita wat al-amah allati harramallahu alaihi wa tuha. Budak yang sedang haid kan misalnya enggak boleh dia. Iya, enggak boleh dijima. Jadi mengharamkan yang halal enggak boleh, menghalalkan yang haram enggak boleh. Kalau saya beli ini tapi anterin ke rumah ya, enggak apa-apa.
diantar ke rumah, nggak apa-apa. Itu beli pakai syarat gitu. Dan banyak lagi misal-misal di kitab-kitab sarah ya atau di fikih ya. Al-muslimuna ala surin. Jadi al-waqfu ala ma syarata bihil waqif. Ya berarti waqafin ini buat masjid. Oh, boleh buat madrasah. Nah, itu al-muslimuna ala surutihim ya. Ini buat masjid di tanah, tapi enggak boleh buat madrasah ya. Itu al-waqfu ala ma syarata bihil waqif atau al-muslimuna ala surutihim ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا العالميين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاش والحبيب علي بن حسن العطاش والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشير والشيخ محمد بن أحمد بمشبوش والشيخ محمد شافعي حازمي والشيخ محمد مهاجر الأمسر الداري وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحقاقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة البرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحد وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله